Akan nama saya Genislin Al-Syaifi Salsabila dengan NIM 2303155408. Jadi di sini kita mau menjelaskan tentang basic SQL, yaitu yang pertama ada select, insert, update, dan juga delete. Sebelum itu kita lihat di sini kita mempunyai tabel apa aja, dan di sini kita memiliki tabel user, evaluasi, meal planner, rekomendasi makanan, rekomendasi olahraga, rekomendasi produk, dan tracking. Nah, kita mau melihat ada apa aja sih di dalam tabel user, yaitu kita menggunakan select. Nah, select itu fungsinya untuk melihat data yang ada pada tabel. Select bintang. Nah, bintang ini untuk melihat semua yang ada di dalam select. Bintang from user. Jadi kita mau melihat pada tabel user. Kita akan dulu. Nah, jadi di tabel user itu ada user ID, username, email, password, jenis kelamin, usia, nama, tujuan diet, tinggi badan awal, berat badan awal, dan lingkar pinggang awal. Dan kalau misal kita hanya mau melihat misal username aja gitu ya, jadi kita bikin select username from user. Sorry. Terus kita kan. Nah, nanti dia yang muncul yaitu username doang. Kemudian yaitu insert. Fungsi insert adalah untuk menambahkan data yang ada pada tabel tersebut. Insert into user values. Kita lihat dulu. Nah, dalam values ini berisi data. Yang pertama user ID, kita mau buat U011. Untuk username yaitu Karina11. Lalu untuk email yaitu karina@gmail.com. Untuk passwordnya yaitu Rina123. Jenis kelamin perempuan. Usia 19. Nama Karina. Tujuan diet penurunan berat badan. Tinggi badan awal 178, berat badan awal 65, dan yang terakhir lingkar pinggang awal 75. Jangan lupa di akhir kita kasih semicolon. Lalu kita run. Nah, dia sukses. Kemudian kita lihat. Dia ada di tabel ke-11. Dan data berhasil ditambah. Perkenalkan, nama saya Nadia Razia Ramadhani dengan NIM 8099 dari Sains Data 2023G. Di sini saya akan menjelaskan tentang update dan delete. Nah, di sini saya akan melakukan update-nya di bagian tabel user. Nah, di sini, di bagian user ini, ada user ID, ada username, email, dan lain-lainnya.
Di sini saya akan melakukan update, masukkan update, lalu masukkan nama tabelnya, lalu set ini untuk apa yang akan diubah. Ini saya akan melakukan ubah di bagian username. Namanya saya akan mengubah menjadi Mike12. Lalu masukkan where condition-nya. Di sini where condition-nya di mana user ID-nya itu U003. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini bagian username-nya sudah berubah di bagian username. Ada Mike12 yang pertama tadi, di mana username-nya adalah Mike. Lalu saya akan melakukan delete. Di sini delete saya akan melakukan di tabel track di bagian tabel rekomendasi produk. Kita lihat dulu di rekomendasi produk itu tabelnya ada apa saja. Di sini ada rekomendasi ID, ada nama produk, gambar produk, dan harga produk. Lalu saya akan coba melakukan delete. Masukkan nama tabelnya. Lalu masukkan where condition-nya. Di sini saya akan melakukan delete di bagian where condition-nya di rekomendasi _ID. Yaitu saya akan melakukan delete di P002. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, di sini bagian P002-nya sudah terhapus. Baik, sekian itu dari saya untuk penjelasan dari update dan delete. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Feranil Anandianus dengan 3 digit NIM terakhir 205. Di sini saya akan menunjukkan algoritma yang biasa dipakai dalam PostgreSQL dari database kelompok kami, yaitu FeedBytes. Nah, langsung saja kita akan memilih salah satu tabel yang kita punya. Di sini ada 7 tabel. Mungkin kita akan memilih tabel user saja. Di sini kita akan melihat apa saja yang ada dalam tabel user. Di sini tabel user memiliki user ID, username, email, password, dan lain sebagainya. Langsung saja kita menggunakan salah satu metode, yaitu yang pertama select dengan where condition. Nah, di sini select-nya ada beberapa kolom, yaitu kolom user ID, kolom nama, kolom tujuan diet, dan berat badan awal. Di sini kami from ini adalah tabel mana yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan tabel user, di mana where atau kondisinya adalah menggunakan tujuan diet, di mana tujuan diet yang akan ditampilkan yaitu dengan tujuan diet penurunan berat badan. Jadi akan menampilkan user dengan tujuan diet penurunan berat badan. Yang akan ditampilkan adalah user ID, nama, tujuan dietnya, serta berat badan awal. Langsung saja kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini, menampilkan beberapa user yang mempunyai tujuan dietnya penurunan berat badan. Selanjutnya,
dengan kondisi group by. Nah, di sini kita akan mengelompokkan user berdasarkan tujuan dietnya. Nah, di sini ada beberapa tujuan diet yang tercatat, yaitu pembentukan otot, kenaikan berat badan, serta penurunan berat badan. Di sini juga terdapat jumlahnya, di mana pembentukan otot terdapat 3 user, kenaikan berat badan terdapat 3 user, dan penurunan berat badan terdapat 4 user. Dan yang terakhir, dengan kondisi having by. Nah, di sini melakukan hampir mirip seperti group by, namun di sini akan menampilkan tujuan yang kedua, yaitu di mana jumlahnya lebih dari 3. Jadi akan menampilkan tujuan diet yang memiliki pengguna lebih dari 3. Kita akan lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada satu tujuan diet yang memiliki pengguna lebih dari 3, yaitu 4, dengan tujuan dietnya adalah penurunan berat badan. Berikut yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Destia Rika dengan NIM 230315540052. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan inner join, left join, dan right join. Di sini kita akan menggunakan tabel user dan evaluasi. Pertama, ketik select terlebih dahulu. Kemudian kita akan menggunakan user. Kita ambil tabel user dot. Kita ambil bagian user underscore ID. Underscore ID. Selanjutnya kita ambil label user juga. Kita ambil bagian nama. Selanjutnya di bagian, jangan lupa untuk memberikan tanda koma di setiap setelah nama atributnya. Kemudian kita ambil tabel evaluasi di bagian kolom evaluasi underscore ID, koma, evaluasi dot, kita ambil di kolom berat badan awal. Baik, selanjutnya from, kita gunakan kapital semua. From tabel user, kita gunakan terlebih dahulu di sini adalah inner join. Dengan tabel evaluasi. Kemudian on, kita panggil tabel user underscore ID. Tadi user dot user underscore user ID sama dengan evaluasi dot user underscore ID. Kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Ada user ID, name, nama, evaluasi ID, dan berat badan awal. Sekarang kita akan menggunakan yang right join. Kita run. Maka muncul tabelnya sama, ada user ID, nama, evaluasi ID, dan berat badan awal. Dan terakhir ada left join. Kita run, hasilnya juga sama, ada user ID, nama, evaluasi ID, dan berat badan awal.
Nah, jika output dari inner join, left join, dan right join ini sama, maka artinya semua data yang ada di kedua tabel dari evaluasi dan user itu memiliki pasangan. Jadi itu mereka tuh tidak ada yang mempunyai data yang kosong, atau mereka tidak ada yang tidak mempunyai pasangan. Jadi data kami ini dievaluasi, tabel evaluasi dan user ini semuanya tuh saling berpasangan.